Salam Revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Biar firman ini dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, untuk kita tetap terus setia mengiring akan Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 ya. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya akan bacakan ayat 14. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Ya, puji Tuhan. Ya, dari ayat ini kita akan melihat, kita akan belajar bersama mengenai kekuatan hati. Ya, tema renungan saat ini tentang kekuatan hati. Ya, kita akan belajar mengenai kekuatan hati. Kalau kita melihat orang yang hatinya lemah akan murtad, ya. Tapi orang yang hatinya kuat akan tetap pada pendiriannya untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Kalau kita melihat mengapa orang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Ya, kalau firman Tuhan katakan orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Ya, kalau ada di sana dikatakan ada kata kenyang. Ya, kalau kata kenyang berarti dia diberkati dong. Dia diberkati dong. Dia memiliki mendapat berkat dong. Iya, ia mendapatkan berkat, tetapi bukan dari Tuhan. Karena apa? Ia telah lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan ia mengejar kesenangan dunia, ya. Ia mengejar kesenangan dunia, keuntungan dunia, harta dunia di dalam kehidupannya. Dan ia meninggalkan Tuhan, tetapi ia meninggalkan Tuhan. Dan apa yang ia miliki itu bukan lagi dari Tuhan, tetapi dari keinginan hatinya. Lalu kita melihat mengapa sih orang bisa murtad, ya. Sebab di saat mereka hidup di dalam Tuhan, ketika mereka ada di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yang mereka cari adalah hartanya, berkatnya, berkat yang dari Tuhan yang mereka cari. Tujuan mereka datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hatinya bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi hatinya tertuju kepada berkatnya saja. Maka dari itu, ketika cobaan datang di dalam kehidupannya, Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan mengizinkan ekonominya mengalami masalah. Dan itu yang membuat hatinya menjadi goyah dan tidak kuat. Karena apa? Karena tujuan mereka untuk datang kepada Tuhan hanya berkatnya saja. Lalu ketika datang masalah, mereka tidak kuat untuk menghadapi masalah itu, sehingga mereka lari daripada Tuhan, mencari jalan lain supaya mereka kembali mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan harta mereka. Tetapi itu adalah dari dunia, bukan dari Tuhan, ya. Ketika orang lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tentunya kehidupannya sudah jauh daripada Tuhan. Sehingga kasih Tuhan pasti juga jauh terhadap kehidupannya. Meskipun kita melihat mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita harus ingat, kita harus tahu, kehidupan kita bukan hanya di dunia saja. Dan harta kita bukan hanya di dunia saja. Ketika kita terus percaya kepada Tuhan, kita memiliki harta di sorga yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah hilang, yang Tuhan sediakan bagi kita yang tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat tetapi orang yang baik akan terus dipuaskan, ya, dengan apa yang ada padanya, ya. Kita melihat contoh Ayub adalah orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ayub menjauhi kejahatan. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 pasal yang pertama, dan Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Di sana Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, mengalami cobaan, mengalami masalah.
kita melihat di sana kita melihat kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-9 pasal yang pertama dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Artinya apakah ketika Ayub tidak mendapat apa-apa, apakah Ayub masih tetap takut akan Tuhan? Ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lalu dikatakan ayat ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis. Kalau kita baca di pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 di sana Ayub mendapat sakit mendapat sakit borok. Tuhan mengizinkan ia menderita sakit setelah hartanya diambil semuanya. Ia juga mengalami sakit, menderita penyakit borok. Namun apa yang terjadi kepada Ayub? Apa menjadi respon Ayub? Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Ketika dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, ia sama sekali tidak mengutuki Tuhan seperti apa yang iblis katakan. Apa yang ada pada Ayub, semua harta yang Ayub miliki, bahkan anak-anaknya habis, lenyap, hilang semuanya. Tetapi Ayub tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, tidak mengutuki Tuhan, tidak lari daripada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Ya, namun Ayub tetap setia kepada Tuhan. Perhatikan apa yang Ayub katakan. Ya, pasal 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Lalu kita lihat, perhatikan benar-benar apa perkataan Ayub. Ini adalah perkataan yang sungguh luar biasa yang Ayub katakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, ini mengingatkan kita. Ayub mengingatkan kita bahwa apakah kita dalam kehidupan kita hanya mau menerima yang baiknya saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, kita harus ada mengalami namanya masalah, namanya pencobaan. Kita akan mengalami namanya persoalan di dalam kehidupan kita. Dan tujuan masalah terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk membuat kita semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, agar kita bisa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin kita tetap terus dekat, tetap terus menyembah kepada Tuhan. Dan dari pencobaan yang kita alami, itu adalah satu ujian di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, untuk menguatkan hati kita, menguatkan iman kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Dan kita melihat Ayub sampai pada akhirnya Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan kita melihat apa yang telah hilang daripada Ayub, Tuhan gantikan berkali-kali lipat. Ya, Tuhan menggantikan apa yang dulunya diambil dari Ayub, lebih dari apa yang pernah Ayub miliki. Dan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan juga yang tetap setia kepada Tuhan dalam persoalan apapun yang kita miliki, yang kita hadapi saat-saat ini, ketika kita tetap terus percaya, terus berserah kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak mengeluh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin dan percaya Tuhan terus menyertai kita, dan Tuhan akan memberikan kita berkat yang berkali-kali lipat di dalam kehidupan kita,
Dan tentunya berkat kerajaan surga itu tidak akan lepas dari kita. Pasti kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, damai sejahtera bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Ya, kalau kita melihat, bandingkan dengan ayat kisah Ayub dengan Matius pasal 19, di sana ada seorang muda kaya. Ketika Tuhan Yesus, ketika ia ingin melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, ia ingin sempurna di hadapan Tuhan. Kata Yesus, lalu firman Tuhan bilang, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu kita melihat di ayat yang ke-22 dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, ia sedih dengan apa yang Tuhan katakan, sebab banyak hartanya. Berarti ia tidak rela kalau hartanya habis hanya untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan, mengikut Tuhan. Maka di ayat yang di Matius pasal 19 ayat 23-24 di sana dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Maka dari itu kita sebagai umat-umat Tuhan, apalagi kita yang diberkati oleh Tuhan, kita yang memiliki berkat lebih yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita mengalami atau kita menghadapi masalah, persoalan yang menggoncang atau yang ada masalah yang membuat ekonomi kita down, ekonomi kita turun, atau apapun yang ada dalam kehidupan kita hilang, jangan kita lari daripada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan, jangan kita murtad, tetapi biarlah kita sama seperti Ayub, kita tetap setia kepada Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayub, kalau kita bayangkan apa yang ia alami itu sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menderita, sangat-sangat sukar bagi kehidupan Ayub. Tetapi biarlah kita tetap terus setia kepada Tuhan dengan apa yang kita hadapi, masalah yang kita alami, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan, mengiring akan Tuhan. Lalu apa yang menjadi dasar supaya kita bisa memiliki hati yang kuat? Ya, adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hati kita kuat untuk mengiring, untuk setia kepada Tuhan. Ya. Kita karena firman Tuhan itu yang mengajarkan kita, yang mendidik kita. Makanya Amsal 3 katakan, jangan menolak didikan Tuhan, jangan bosan juga pada didikan Tuhan. Amsal 5, sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Berbahagia kita yang ditegur oleh Tuhan. Artinya Tuhan mengasihi kehidupan kita untuk supaya kita tetap terus membuat diri kita semakin dekat dengan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Ya. Yosua 1 ayat 8-9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya, kita tetap yakin nih bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kehidupan kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan sayang kepada anak-anaknya yang tetap setia kepada Tuhan. Maka dari itu saat kita membaca firman Tuhan, maka kita akan diberikan pengertian oleh Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki hati yang kuat di hadapan Tuhan,
setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, atau masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 1327420088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk kami tetap terus menguatkan hati kami, menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Meskipun dalam masalah kami yang membuat ekonomi kami down atau yang lain sebagainya yang hilang dari kehidupan kami, tetapi kami akan tetap terus setia kepadamu. Kami akan tetap terus percaya Engkau yang akan menggantikannya, Engkau yang akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Ketika kami tetap terus setia, kami terus percaya kepadamu, Engkau yang menyertai kehidupan kami, Engkau yang terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bangkitkanlah kembali pada kami iman kami yang teguh, kiranya kegirangan di dalam kehidupan kami karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan hati yang kuat, dengan roh yang rela di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.